Halo sahabat Oknum, berbicara mengenai bullying tentu saat ini menjadi kegeraman di tengah masyarakat ya. Bagaimana tidak, karena saat ini pelaku bullying bukan hanya menyerang dengan kata-kata, juga menjurus kepada kekerasan fisik. Ironinya pelaku bullying ini juga melakukan bullying kepada korban dengan merekam kemudian menyebarkannya ke sosial media. Yang dimana kita ketahui bersama sangat mudah diakses oleh orang lain. Selain itu, rentang usia di kasus bullying ini banyak terjadi di rentang usia anak-anak hingga remaja. Yang dimana rentang usia tersebut merupakan rentang usia generasi muda yang diharapkan akan menjadi generasi emas ke depannya. Bersama saya Lili Suganda dari Prestige Law Firm, mari kita bahas bullying lebih dekat dari kacamata hukum. Hakikatnya setiap anak itu berhak untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia. Anak juga harus mendapatkan perlindungan serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Untuk memahami bullying lebih sederhana, secara umum bullying dapat kita pahami merupakan suatu tindakan penggunaan kekuasaan kepada korban dengan menggunakan kekerasan baik secara verbal, fisik, maupun psikologis yang bertujuan untuk menyebabkan korban takut dan trauma. Untuk memahami bullying dari segi hukum dapat kita lihat di dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2015 tentang perlindungan anak. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa setiap orang dilarang untuk membiarkan, melakukan ataupun turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Makna kekerasan terhadap anak tersebutlah yang dapat kita pahami saat ini yang disebut dengan bullying. Untuk memahami bullying secara hukum, kita dapat mengambil jalur apabila terjadi perbuatan bullying itu terdapat dua. Bisa menggunakan jalur pidana dan bisa juga menggunakan jalur pidana dan perdata. Jika terjadi bullying, maka ini masuk ke dalam tindak pidana yang akan masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian, apabila terhadap kekerasan tersebut menimbulkan kerugian material, maka si korban dapat mengambil jalur perdata untuk ganti kerugiannya. Pengaturan bullying untuk anak-anak dan untuk usia dewasa itu berbeda. Pedoman hukum bagi pelaku usia anak-anak itu kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nah, bagaimana terjadi apabila bullying dilakukan oleh dewasa? Nah, untuk pedomannya kita merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi dua hal yang berbeda, maka pedoman aturannya juga berbeda. Nah, sebenarnya untuk memahami bentuk-bentuk bullying ini secara sederhana dan yang paling sering terjadi di tengah-tengah masyarakat itu terbagi menjadi tiga. Pertama itu adalah bullying fisik. Nah, itu yang kita ketahui memukul si korban, menendang korban gitu. Nah, itu yang apabila dilakukan oleh anak-anak, maka merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, ada bullying bentuk verbal, seperti memaki, mencemooh, ataupun mengintimidasi menggunakan kata-kata yang bertujuan agar si korban takut ataupun terintimidasi. Kemudian, yang ketiga ada cyberbullying. Cyberbullying ini kekerasan yang saya sampaikan tadi dilakukan menggunakan teknologi. Misalnya mengirimkan pesan-pesan negatif kepada korban melalui SMS, WhatsApp, dan sosial media lainnya yang tujuannya sama, yaitu agar korban menjadi takut dan merasa terintimidasi. Ketiga, bullying ini yang paling sering terjadi dan yang paling mudah kita ketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bullying dan kekerasan. Nah, untuk kasus bullying ini, hukumannya kita merujuk kepada pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa di dalam pasal 80 tersebut, apabila terjadi bullying, maka hukuman paling lama terhadap pelaku adalah 3 tahun 6 bulan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini sangat mengutamakan keadilan restoratif. Di dalam undang-undang ini, keadilan restoratif justice dapat kita lihat dalam ketentuan diversi, di mana di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka akan diutamakan dilakukan diversi. Apa itu diversi? Diversi merupakan peralihan penyelesaian tindak pidana di dalam peradilan ke luar peradilan. Nah, diversi ini juga hanya berlaku terhadap hukuman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan terhadap suatu tindak pidana.
Bisa kita lihat apabila terjadi kasus bullying di sekolah terhadap pemukulan teman sekelas. Nah, apabila orang tua dari teman tersebut tidak terima terhadap pemukulan tersebut, otomatis biasanya melapor ke polisi. Di sini dapat ditempuh diversi antara pelaku dan korban. Seperti kita ketahui bersama, di Indonesia ada namanya sistem musyawarah kekeluargaan. Diversi ini dapat direfleksikan dengan sistem kekeluargaan tersebut musyawarah. Misalnya, ganti kerugian atas pemukulannya, ataupun ada pemberian kompensasi dari keluarga pelaku kepada keluarga korban terhadap perbuatan pelaku tersebut, sehingga tidak masuk ke penyelesaian melalui peradilan. Jika terjadi kasus bullying, diversi ini dapat diusulkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah kepolisian, juga dapat diusulkan oleh keluarga pelaku maupun keluarga korban. Nah, apabila terjadi kasus bullying, maka pedoman aturan dalam penyelesaian kasus tersebut akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, yaitu Perlindungan Anak, dan untuk penyelesaiannya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hubungannya adalah perbuatan bullying tersebut akan berpedoman kepada aturan tersebut dalam penyelesaiannya. Nah, jika terjadi kasus bullying, maka rujukan penyelesaian terhadap kasus bullying anak tersebut akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak merupakan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah mereka yang sudah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun. Apabila terjadi bullying, baik itu pelakunya adalah anak dan korbannya adalah anak, maka payung hukum untuk melindungi baik itu korban dan pelaku adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak ada namanya di dalam hukum tebang pilih. Baik dia anak pejabat maupun anak orang penting di Indonesia, maka hukum tidak memandang siapa yang melakukannya, tapi perbuatan apa yang dilakukannya. Sehingga tidak ada yang namanya tebang pilih dalam pemrosesan sebuah kasus tindak pidana termasuk dengan bullying. Yang perlu kita tekankan adalah dalam penyelesaian ini sebenarnya bukan hanya hukumnya saja, tapi dapat dilakukan dengan dua cara menurut saya saat ini, yaitu adalah dengan peningkatan literasi dan peningkatan kepatuhan hukum. Kasus bullying ini banyak terjadi kepada anak-anak sebagai pelaku dan anak-anak sebagai korban. Yang seperti kita ketahui bahwa anak-anak ini sebenarnya tidak mengetahui apa yang dilakukannya, ataupun mengetahui apa yang dilakukannya, tapi tidak mengetahui sebenarnya yang dilakukannya tersebut adalah salah dan menyalahi hukum. Maka di sini perlunya peran negara. Dalam hal ini adalah peningkatan literasi. Peningkatan literasi ini dapat dilakukan baik melalui sistem pendidikan maupun kepada masyarakat umumnya. Karena anak-anak yang melakukannya, maka pembelajaran pertama terkait dengan bahwa kekerasan tersebut merupakan tindak pidana juga harus terdapat di lingkup keluarganya. Nah, kedua, harus adanya peningkatan kepatuhan hukum di tengah-tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang melakukan pembiaran hal-hal kecil yang sudah termasuk kepada bullying seperti kekerasan verbal. Banyak masyarakat yang membiarkan hal tersebut terjadi karena apa? Karena masyarakat tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah salah dan menyalahi hukum. Selain itu, ada juga masyarakat yang mengetahui bahwa itu salah, tapi melakukan pembiaran. Karena apa? Karena tidak adanya rasa takut terhadap aturan tadi. Banyak masyarakat di kalangan bawah yang mengetahui bahwa terjadi kasus bullying, namun tidak memiliki keberanian untuk melaporkannya. Sedangkan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kasus bullying ini, maka harus ada penyelesaian terhadap kasus tersebut. Nah, untuk meningkatkan keberanian tersebut, maka harus ada kepercayaan terlebih dahulu yang ditimbulkan oleh negara. Artinya, pihak aparat kepolisian sebagai penerima laporan harus dapat menerima dan menyelesaikan kasus bullying ini tanpa tebang pilih. Sehingga ada kepercayaan dari kalangan bawah maupun masyarakat kecil ketika mengetahui ada kasus bullying dapat melaporkan ke penegak hukum. Nah, bagaimana apabila diversi yang diupayakan tadi tidak tercapai? Maka terdapat penyelesaian di dalam peradilan. Kemudian korban dapat memintakan ganti kerugian material terhadap apa yang dikeluarkannya kepada si pelaku. Nah, jalur apa yang dapat diambil adalah jalur keperdataan, yaitu gugatan di pengadilan. Nah, gugatan ini dapat dimintakan oleh korban terhadap ganti kerugian. Misalnya, kekerasan fisik yang diterima oleh korban menimbulkan kerugian material,
maka dapat dimintakan di jalur keperdataan, yaitu melalui gugatan di pengadilan. Korban berhak mengajukan ke pengadilan terkait dengan hak restitusi yang menjadi tanggung jawab dari pelaku. Terkait dengan restitusi ini dapat kita jumpai di dalam pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertama, apabila terjadi bullying di sekolah, selayaknya memang sekolah harus mengetahui dan mewadahi penyelesaiannya. Namun, ada beberapa kasus bullying yang memang tidak dapat terselesaikan di sekolah. Artinya, pihak korban tidak menerima terkait dengan tindakan pelaku tersebut. Nah, dari tindakan tersebut, biasanya beberapa korban mengambil jalur pidana, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu penyelesaian melalui laporan ke kepolisian. Apabila tindakan tersebut terjadi di sekolah, kita dapat menyampaikannya kepada guru ataupun pihak-pihak di sekolah. Apabila tindakan bullying itu terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka keberanian anak-anak harus juga melapornya kepada orang tua ataupun orang terdekat. Tapi banyak juga anak-anak yang tidak memiliki kesadaran ataupun kemampuan untuk memberitahukan tindakan tersebut. Maka peran masyarakat, terutama orang tua dan orang terdekat dari korban, juga harus mengambil peran yang signifikan. Artinya orang-orang terdekat ataupun keluarga korban harus mengetahui bahwa tindakan bullying terhadap korban tersebut akan menyebabkan akibat yang sangat traumatis kepada korban. Maka baik keluarga ataupun orang terdekat yang mengetahui terjadinya bullying harus mengambil peran yang lebih signifikan. Contohnya adalah dengan melaporkan terkait dengan tindakan bullying yang terjadi kepada korban. Sahabat oknum, apapun bentuk tindakan kekerasan dan bullying terhadap siapapun, tidak ada pembenaran terhadap tindakan tersebut. Setiap orang yang melakukan tindakan bullying harus mengetahui bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum. Dan bagi teman-teman yang menjadi korban bullying, jangan pernah takut bahwa melapor adalah tindakan pertama dalam penyelesaian bullying. Demikian oknum kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan beritahu kepada teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa di Oknum, obrolan kasus dan hukum by Prestige Law Firm.